Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi di minggu ke-8 ini dan saya akan membahas pengumpulan data dan riset, menyusun kepingan sejarah Orde Baru hingga Reformasi. Tanpa data yang valid, sejarah hanyalah dongeng. Tugas kita adalah membuktikan kebenarannya. Sejarawan sebagai penjaga memori bangsa. Nah, di tantangan riset era digital, bagaimana kita bisa menemukan fakta yang autentik di tengah lautan informasi internet yang belum tentu terverifikasi kebenarannya? Mencari jejak digital, kemudahan akses internet adalah pisau bermata dua. Anda bisa menemukan arsip nasional dalam hitungan detik. Namun, Anda juga sangat mudah tersesat dalam artikel hoax. Nah, yang pertama yaitu gunakan kata kunci spesifik, hindari pencarian kata tunggal. Kedua, gunakan filter tahun, seiring hasil dan pencarian web pada rentang waktu kejadian sejarah. Yang ketiga yaitu catat tautan sumber. Jangan lupa menyimpan URL asli atau link arsip yang Anda temukan. Di sini ada formula riset sejarah. Sejarah sama dengan arsip tambah wawancara kali kritik. Formula ini menegaskan bahwa dokumen dan cerita lisan harus selalu dikalikan dengan kritik, sumber atau validasi agar menghasilkan kesimpulan sejarah yang autentik dan bebas hoax. Dan fokus di minggu ini yaitu yang pertama perencanaan. Memilih dan mempersempit satu tema spesifik tentang dinamika masyarakat Indonesia yang akan menjadi fokus laporan Anda. Yang kedua itu pengumpulan. Berselancar di internet untuk mencari dan mengunduh arsip visual atau foto serta dokumen resmi sebagai bukti sejarah. Dan terakhir yaitu wawancara. Terjun ke lapangan menggali sejarah lisan dari narasumber atau tetangga dan keluarga yang hidup di masa transisi tersebut. Nah, di langkah pertama kita akan menentukan tema. Pilih satu aspek kehidupan masyarakat dari masa lalu yang paling membangkit rasa ingin tahu Anda untuk teliti minggu ini. Selanjutnya di sini ada inspirasi tema penelitian. Yang pertama, dinamika ekonomi, yaitu meneliti perbandingan harga sembako, nilai tukar, mata uang, atau kondisi pasar saat transisi Orde Baru ke Reformasi. Yang kedua itu dinamika politik, fokus pada kebebasan pers, suasana pemilihan umum atau pemilu, atau demonstrasi mahasiswa di tahun 1998. Yang ketiga itu dinamika sosial, melihat perubahan gaya hidup, tren pendidikan atau kehidupan sosial kemasyarakatan dari masa ke masa. Nah, di langkah kedua yaitu berburu arsip digital, menggunakan jaringan internet secara bijak untuk menentukan bukti visual otentik dari masa lalu. Nah, di sini kita akan mempersempit fokus tema. Ini di sini ada dua. Yang pertama terlalu umum atau hindari. Ekonomi Indonesia dari masa ke masa, materi ini sangat luas. Datanya akan terlalu banyak dan sulit untuk diselesaikan dalam batas waktu proyek kita. Dan kedua itu spesifik atau sangat disarankan. Perbandingan harga sembako di Bengkulu tahun 1997 dan 1999. Fokus jelas, tempatnya spesifik, datanya mudah dicari, dan sangat cocok ditanyakan saat wawancara warga lokal. Di sini ada sumber arsip digital kredibel. Yang pertama yaitu Arsip Nasional atau ANRI. Sangat dilanjutkan untuk mencari foto resmi kenegaraan dan dokumen kebijakan pemerintahan masa lalu. Yang kedua yaitu Repositosi Perpustakaan atau Nasional. Sumber terbaik untuk mencari arsip koran lama, majalah resto, dan literatur cetak yang telah digitalisasi. Yang ketiga itu Google Scholar dan portal kampus, tempat yang tepat untuk membaca tulisan ilmiah dari para sejarah profesional sebagai data pendukung. Dan yang terakhir yaitu Museum Digital dan Galeri Jurnalis.
referensi utama untuk mendapatkan visualisasi kejadian nyata di lapangan atau seperti foto suasana jalanan atau demonstrasi. Di sini ada tingkat kepercayaan sumber. Yang pertama, situs pemerintahan. Nah, di kedua itu portal berita terverifikasi, ketiga blog opini pribadi, yang keempat itu media sosial anonim. Nah, demi menjaga kualitas laporan digital Anda, hindari mengutip data sembarangan dari media sosial tanpa melakukan pengecekan referensi silang ke situs resmi. Menjadi detektif sejarah. Arsip foto, clipping koran lama, dan dokumen resmi adalah saksi bisu sejarah. Tugas Anda minggu ini adalah mengumpulkan setidaknya 3-5 foto atau dokumen arsip yang berkaitan langsung dengan tema pilihan Anda. Jadilah detektif yang teliti, temukan bukti yang tak terbantahkan. Dan yang ketiga yaitu wawancara narasumber. Menjadikan tetangga atau kerabat lansia di sekitar kita sebagai perpustakaan hidup dan sumber primer yang berharga. Menggali memori kolektif. Orang tua, kakek, nenek, atau tetangga lansia Anda di Bengkulu adalah saksi hidup dari pergantian rezim pemerintahan. Ingatan mereka mengenai susahnya mencari minyak tanah saat Orde Lama atau kepanikan saat terjadi krisis moneter di tahun 1998 adalah bentuk sejarah lisan yang bernilai tinggi. Persiapan alat pekerjaan suara, HP, dan buku catatan Anda sebelum berkunjung ya teman-teman. Baiklah, di sini ada matriks pertanyaan wawancara. Yang pertama, tahapan pertama yaitu pembuka, kedua inti ekonomi, ketiga inti politik, dan keempat penutup. Ini ada kode etik wawancara. Yang pertama, sopan dan izin. Awali dengan menjelaskan secara sopan bahwa wawancara ini adalah tugas sekolah dari PKBM Go Digital. Yang kedua, perekaman. Selain meminta izin secara lisan, sebelumnya Anda mulai merekam audio atau mengambil foto dokumentasi narasumber. Yang ketiga yaitu objektivitas. Dengarkan keputusan mereka dengan seksama tanpa memotong pembicaraan atau menghakimi pendapat pribadi mereka. Di sini ada manajemen waktu tutorial. Nah, di sini sesuai dengan gambarannya 40% yaitu melakukan wawancara lapangan selama 4 jam. Dan yang 30% itu mencari arsip digital atau internet selama 3 jam. Dan sedangkan yang 20% yaitu menyortir data dan transkrip selama 2 jam. Sedangkan 10% yaitu konsultasi dengan tutor selama 1 jam. Sistem pembelajaran paket C memiliki alokasi waktu tutorial mandiri 10 jam. Atur waktu Anda dengan proporsi di atas agar tidak kehabisan waktu hanya untuk browsing di internet. Selanjutnya itu target alur kerja minggu ini. Nah, hari Senin, penetapan tema spesifik proyek dan pembuatan draft daftar pertanyaan wawancara lisan. Dan di hari Senin sampai Rabu, fokus penuh pada pencarian dan pengunduhan arsip visual dari situs resmi di internet. Dan di hari Kamis sampai Jumat, pelaksanaan kunjungan wawancara langsung dengan narasumber primer di lingkungan sekitar, dan ke hari Sabtu, pengumpulan seluruh data mentah atau foto dan rekaman siap diolah pada minggu ke depan. Baiklah teman-teman, jadilah bagian dari penjaga ingatan sejarah nasional kita. Jika Anda menemukan kedalaan riset, jangan ragu berdiskusi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, mungkin sampai sini saja teman-teman. Kalau ada teman-teman ingin bertanya tentang hari ini, bisa hubungi saya ke WhatsApp ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.